Nah, hari ini kita belajar tentang menjadi teladan Kristus. Kalau dari bahasa aslinya ya, osper ho huios tu anthropo o elten diakonetenai alla diakonesai kai dounai ten psuken autolutron antipollon ya. Kalau di King James Version dikatakan just as the Son of Man didn't come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Ya. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama tentang apa? Tentang siapakah anak manusia itu? Nah, ini ya, bahasa Yunaninya ho huios to anthropo, ya. Who is the Son of Man? Pertama, Tuhan Yesus sangat suka sekali memakai gelar anak manusia di sini, ya. Kalau kita melihat kenapa dia sering pakai gelar anak manusia, baik di Injil Markus, Matius, Injil-Injil lainnya, dia mau mengingatkan ya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mengingatkan kita semua, saudara-saudaraku yang ada di KPK, ya, kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, bahwa Daniel pernah melihat penglihatan ya. Dalam Daniel pasal 7 ayat 13, nanti bisa baca ya, dibuka, dicatat aja Daniel 7:13. Bagaimana dia melihat seorang anak manusia turun dari langit menghampiri seorang tua ya. Nah, itu dia digambarkan. Daniel itu nabi yang besar seperti Musa, seperti Elia ya. Bagaimana dia melihat penglihatan itu, dia mau mengingatkan Israel bahwa akulah anak manusia. Tadi nas pembimbing kita. Siapa anak manusia itu? Anak manusia itu satu-satunya yang pernah naik ke sorga dan yang telah turun dari sorga. Gak ada yang lain. Kalau ada yang bilang, oh ada pak, yang naik ke sorga siapa? Katakanlah Henokh, Elia. Iya, mereka naik ke sorga tapi diangkat. Ya, diangkat. Ya, Henokh diangkat karena dia bergaul erat, bergaul karib dengan Allah. Elia diangkat dengan kereta Israel yang berapi, ya. Tetapi kalau Yesus, dia naik tanpa alat, dia naik sendiri. Nah, dia telah turun dari sorga, masuk ke dalam rahim Maria, ya. Sebentar lagi kita merayakan Natal, ya. Jadi anak manusia itu yang mempunyai gelar itu hanya satu-satunya Tuhan Yesus. Tadi di Mazmur sangat jelas, Allah berbicara kepada dunia, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Akulah yang melantik rajaku. Akulah yang mengatakan kepadamu, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jadi gelar Yesus itu ada anak manusia, ada anak Allah, ada Mesias, ada Kristus atau Kristos, ya. Itu dia. Nah, siapa anak manusia itu bisa kita buka di dalam Alkitab banyak sekali, ya. Contoh Matius 16 ayat 16 ketika Yesus bertanya kepada Petrus, menurut kamu anak manusia itu siapa? Lalu murid-murid yang lain ada yang bilang katanya ada Elia, ya, atau nabi-nabi lain. Tapi menurut kamu siapa? Lalu Petrus nyeletuk, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi menurut pemahaman mereka, anak manusia itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itu dia. Yang pertama dia anak yang hidup. Bahkan dalam Matius 12 ayat 8 dikatakan sangat jelas, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dia menyatakan dirinya Tuhan. Makanya kalau ada saudara kita kaum Kedar, Nebayot, di mana Yesus pernah menyatakan dirinya Tuhan? Ya tidak secara langsung dia bilang Tuhan, ya tapi dia menyatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Padahal dirinya adalah anak manusia. Jadi dia Tuhan. Ini hari Sabat, hari yang kita rayakan. Ya kalau Sabat sebenarnya Sabtu ya, itu Advent yang merayakan. Tapi hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan. Itu yang dirayakan. Kita anggap sebagai hari Sabat atau hari perhentian. Nah, Alkitab menulis, Yesus sendiri berbicara, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini sangat menarik ya. Jadi itu yang kita bahas tentang siapa itu anak manusia, ya. Kemudian apa lagi? Yang paling mantap tentang anak manusia kalau kita baca dalam Markus 2 ayat 10 ya. Kalau tadi Markus ya, tadi Matius ya, yang dia 12 ayat 8 dia bilang Tuhan. Ini sekarang dia bilang apa? Anak manusia itu mengampuni dosa.
Supaya kamu tahu, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Aku berkata kepadamu, kepada orang lumpuh itu, bangunlah. Jadi orang-orang Farisi, ahli Taurat, semua heran dengan kuasa, dengan perkataan Tuhan Yesus. Karena apa? Menurut pemahaman teologi siapapun, mau itu Islam, mau Kristen, mau agama apapun, yang berkuasa, yang berhak mengampuni dosa hanyalah Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau tidak ada yang mengampuni dosamu, ya tidak mau kau diterima apapun kesalahanmu, ya seberapa besar pun kasusmu, ya apalagi ada yang mau sidang segala macam. Tapi ingat baik-baik, ada satu oknum, ya namanya Yesus Kristus. Dia menyebut dirinya anak manusia. Dia berkuasa mengampuni dosamu. Amin. Iya. Jadi jangan pikir, ini di dunia ini ada banyak hakim, ya ada banyak penuntut, jaksa, ya. Aku tidak mengatakan itu tugas mereka masing-masing. Kita sudah melakukan kesalahan, oke lah, ya. Tapi ingat baik-baik. Ada satu oknum dan dia pencipta. Dia maha kuasa. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Dia berkuasa menyelamatkan saudara dan saya. Banyak cerita di Alkitab bagaimana dia menolong, ya. Tidak ada satu orang pun seperti Tuhan Yesus. Bayangkan Rasul Paulus dengan Barnabas dalam penjara, dirantai, di dalam penjara yang paling dalam Kisah Para Rasul, karena takut melarikan diri. Mereka hanya nyanyi-nyanyi, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Semua gerbang penjara, rantai-rantai rontok semua. Iya. Kenapa? Karena kuasa anak manusia itu, kuasa Tuhan Yesus. Sampai di Wahyu nanti, kitab Wahyu ada tentang anak manusia itu diceritakan. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, tentang anak manusia itu sudah ada ditulis. Bukan hanya di perjanjian baru, di perjanjian lama sudah tertulis. Ya tadi contohnya itu, ya di Mazmur itu, ya dia nyatakan, anakku engkau telah kuperanakkan. Jadi di sini sangat jelas, dia maha kuasa, ya dia mengampuni dosa. Ini dia pencipta. Nah itu ya. Nah yang berikut, yang kedua kita bahas, kita berlanjut karena waktu kita sedikit. Mengapa anak manusia tidak dilayani tapi melayani? Ya karena dia adalah Tuhan, dia pencipta. Makanya kita tidak perlu front pembela Kristen, nggak perlu, ya. Kalau Kristen itu benar, baik, ya dia bela diri sendiri. Kita nggak perlu front pembela Tuhan Yesus, nggak ada itu. Tuhanlah yang membela saudara dan saya, amin. Iya, ya hanya Tuhan yang bela kita. Manusia nggak bisa membela kita. Berapapun uangmu, kau sewa pengacara yang jago kayak apapun di muka bumi ini, nggak bisa. Tapi ketika kau berseru kepada Tuhan, percaya saja dia akan menyelamatkan engkau, ya. Iya, dia akan menolong, ya. Tapi dia mau, dia ada maksud. Kenapa? Saudara ada di tempat itu, kami ada di luar sini, ya. Luar biasa, Tuhan punya maksud. Saya dulu nggak percaya sama Tuhan, ya, nggak percaya sama sekali. Kenapa? Karena saya pikir, percuma aja ikut Tuhan, ya. Kasihnya begitu besar. Kita bersaudara tidak ada saling mengasihi, tidak saling menolong, tidak saling mengasihi. Bahkan sudah hamba Tuhan pun tidak ada perhatian kepada sang manusia. Padahal Tuhan mau kita meneladani dia, menjadi teladan, ya. Menjadi saksi-saksinya di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi dia tidak perlu ditolong, ya. Tidak perlu dilayani tapi melayani. Tapi yang ketiga, yang berikut, bagaimana cara dia melayani? Ya, yang menarik, to give his life. Bahasa Yunaninya donai ten psuken. Apa itu? Menyerahkan nyawanya. Ini luar biasa. Rela berkorban, menyerahkan nyawa. Kita tahu, ya, baru tanggal 27, ya. 4 orang hamba-hamba Tuhan di pedalaman, ya, di Sulteng. Itu ada salah satu teman saya, tapi nggak tahu saya dia ikut nggak di situ, ya. Mayor, ya, karena kami sama-sama ambil S2 MTH di STT Jafrai. Dia diutus ke sana, pedalaman sana. Apakah di daerah situ apa daerah lainnya? Itu di Palu, Sulteng. Itu luar biasa. Itu MIT, ya, Mujahidin Indonesia Timur. Dari dulu itu mereka buronan, ya.
mereka dengan enaknya memenggal ya, kepala segala macam dibakar ya. Rumah, bukan hanya rumah, tempat mereka pos PI dibakar. Maka tadi kami berdoa juga, sedih mendengar itu, tapi buat apa? Yang pasti apapun kejadian itu, kita yakin dan percaya bahwa anak manusia yang kita sebut namanya Tuhan Yesus, mereka yang dipenggal-penggal ini ada di pangkuannya. Contohnya Stefanus di Kisah Para Rasul. Ketika dia dirajam dengan batu, lalu dia melihat di surga, di langit itu ada Bapa dengan Tuhan Yesus menyambut dia. Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini luar biasa. Jadi jangan pikir ya Bapak Ibu ya, nyawa itu, kenapa anak manusia menyerahkan nyawanya? Karena sebenarnya saudara dan saya, semua umat manusia di muka bumi ini telah mati, baik rohani maupun jasmani. Ketika nenek moyang kita, bapak leluhur kita, Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan. Dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Jadi inilah kita, anak keturunannya, cucu-cucunya. Ya kita terhisap di dalamnya. Daging kita ini sudah tidak bisa lagi dipulihkan, kecuali ada seorang oknum yang memulihkannya. Ada yang membela kita, yang mengucurkan darahnya di kayu salib di Golgota, yaitu anak manusia itu. Itu makanya dia perlu menyerahkan nyawanya. Kalau tidak, kita yang harus dihukum Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya hari ini kita belajar bagaimana meneladani Kristus sebenarnya ya. Ya. Dia menyerahkan bagi siapa? Bagi semua orang ya yang percaya, bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Nah, di muka bumi ini saudaraku ada 3 jenis kematian. Pertama, mati rohani ya. Mungkin orang tidak tahu 3 jenis. Mati rohani itu apa? Ketika kau melanggar perintah Tuhan, jangan kau makan buah yang ini, pengetahuan yang baik kau makan, itu kau sudah terputus hubungan dengan Allah. Kau mati rohani. Jadi kita hidup berjalan, roh kita sudah mati, itu persis seperti zombie ya. Mayat hidup namanya ya, berjalan, nggak ada rohnya, nggak ada hubungan, nggak ada komunikasi lagi dengan Allah. Yang berikut, mati jasmani. Mati jasmani itu bagaimana? Kita mati benar-benar, rohnya kembali ke Bapa. Nah, kita nggak tahu itu kemana nanti perginya. Tapi Alkitab menulis semua orang mati akan dibangkitkan, diberi tubuh yang baru. Ya, kalau Daniel 12 ayat 2 itu sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Hanya 2 pilihan. Nggak ada kita bisa pilih. Saya nggak mau ke surga Pak Pendeta, saya nggak mau ke neraka. Saya mau di Medan saja. Nggak ada. Ketika kita dipanggil Tuhan hanya 2 pilihan. Nah, pilihan itu ditentukan ketika kita hidup, saudara-saudaraku. Ketika kita hidup. Kalau udah mati nggak bisa milih lagi, ya. Itu dia. Nah, hamba-hamba Tuhan yang di Sulawesi Tengah sana udah memilih hidupnya dalam Kristus. Ketika dia dipenggal-penggal pun itu kan hanya cara mati, ya. Kita memang sedih, ya, keluarganya ditinggalkan, ya, jadi janda, jadi yatim, ya, yatim piatu. Tapi ingat baik-baik. Semua kita akan mati, saudaraku. Nggak ada yang lolos dari kematian. Ya, apalagi COVID-19 ini kita nggak tahu siapa yang mau dijemput dengan COVID ini. Ada banyak pendeta yang mati karena COVID. Ya. Ada banyak juga yang sehat. Ya. Ada banyak OTG, orang tanpa gejala. Tiba-tiba kena mati. Nah, hari ini kita mau belajar. Tapi bagaimana cara mati kita? Apakah kita sudah mati? Ya, di dalam Tuhan. Nah, mati yang jenis yang ketiga, mati kekal. Apa itu mati kekal? Mati masuk neraka, dihukum sama Tuhan. Jadi 3 jenis ini. Pertama mati rohani, kedua mati jasmani, ketiga mati kekal. Nah, sebenarnya manusia itu sudah mati kekal, sudah mati jasmaninya dan rohaninya. Makanya Yohanes 11 ayat 25-26, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan orang yang hidup yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Itu Tuhan Yesus katakan demikian. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Ada Tuhan Yesus yang berkuasa, bukan hanya membawa saudara dan saya ke sorga. Amin. Tetapi di dunia ini juga dia berkuasa. Oleh karena itu, jangan keraskan hatimu. Ketika kau dengar firman Tuhan ini,
Kau teladanilah dia. Dia rela berkorban. Nyawa itu lebih mahal daripada harta benda. Oleh karena itu ada maksud Tuhan, saudaraku ada di sana di KPK, baik yang di Guntur maupun di Merah Putih, ya. Ingat baik-baik, sisa apa yang ada padamu, sisa umurmu, sisa harta bendamu, teladanilah Kristus. Bagaimana dia melayani? Dimulai dari melayani siapa? Keluargamu. Kalau kau suami, istri, anak-anakmu. Kalau kau istri, suamimu, anak-anakmu, keluarga besarmu. Lalu lingkunganmu. Dengan apa kau melayani? Dengan segenap apa yang ada padamu. Sebenarnya, ya, yang keempat ini kita akan bahas tentang apa? Apa sih tujuan anak manusia melayani dan menyerahkan nyawanya? Supaya memberi contoh kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Bagaimana cara melayani yang benar sesuai standar Tuhan Yesus Kristus, yaitu rela berkorban. Supaya apa? Manusia yang lain tidak masuk neraka. Jangan cuma kita. Ya, jadi sebenarnya saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Jadi saluran berkat. Diselamatkan nyawa kita dengan dia mati di kayu salib, supaya kita juga bisa merampas orang-orang itu dari api neraka, ya, supaya mereka tidak masuk ke dalam neraka. Makanya kalau kami hamba-hamba Tuhan, ya sudah, memang betul secara manusia kita nangis, kita sedih. Pendeta-pendeta itu mereka dari bala keselamatan itu, biasanya mereka ada pangkatnya, ada mayor, ada kapten, ada letnan, ya. Jadi banyak, ada dua, waktu itu saya satu tingkat ambil S2 di STT Jafrai, itu dari bala keselamatan, dan mereka ditugaskan di Sulawesi Tengah sana. Saya nggak tahu apakah ada di antara nama mereka. Saya belum bisa komunikasi dengan teman-teman di STT Jafrai, ya. Tapi ini ingat baik-baik. Anak manusia menjadi teladan, memberikan contoh yang terbaik. Dia bisa mengampuni dosa, ingat baik-baik. Jadi mulai hari ini, kalau engkau sudah mau membuka hatimu, menerima Yesus sebagai Tuhan, anak manusia yang berkuasa mengampuni segala kesalahanmu itu, ingat, jangan lagi membuat kesalahan yang sama. Tuhan Yesus mau sementara sudah kau nanti keluar dari kasus-kasus ini, jangan lagi berbuat dosa. Usahakanlah dirimu meneladani Kristus, ya, melayani dengan tulus. Kalau bisa, apalagi saya lihat ini banyak kesaksian, bisa pimpin pujian, ya. Waktu saya juga melayani di KPK langsung, waktu itu ada saya lihat yang mengerti firman Tuhan, menguasai firman Tuhan, ya. Luar biasa. Sebenarnya Tuhan mau pakai saudara dan saya. Mari kita sama-sama, kita bentuk pelayanan yang bagus. Keluar dari sana, jangan lupa ada tim pelayanan KPK dari GMI. Support mereka. Bukan masalah materi saja. Tubuh, jiwa, roh, nyawa kita serahkan untuk melayani. Itulah tujuan Tuhan. Saya juga nggak ngerti, 2-3 hari saya siapkan firman Tuhan ini, tiba-tiba dihubungi oleh Ibu Kak Meti ini. Ternyata ada peristiwa, ya, di Sulawesi Tengah, di saya Sigi, ya, Poso, luar biasa. Mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan, ya, yang teror, ya. Makanya puji Tuhan di Jakarta juga sudah mulai reda. Yang tadinya kepulangan itu saudara kita itu dari Arab Saudi membuat heboh, tapi puji Tuhan Pangdam itu luar biasa bertindak, menurunkan semua baliho-baliho yang ada gambarnya. Bahkan hampir seluruh Indonesia sekarang menolak, ya. Ini pekerjaan Tuhan luar biasa. Kita bersyukur supaya negeri kita ini aman, ekonomi dipulihkan. Apalagi nanti COVID-19 ada vaksin yang bisa meredakan itu, luar biasa. Tapi ini pesan dari Tuhan buat saudara dan saya, teladanilah Kristus. Kesimpulan kita hari ini, ya, yang pertama apa? Anak manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia Mesias, anak Allah yang berkuasa mengampuni dosa. Ingatlah kalau kau terima dia, sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, pasalmu, dia sudah mengampuni dosamu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak manusia tidak dilayani tapi melayani. Harusnya kita meniru dia karena dia adalah Tuhan dan pencipta. Yang ketiga, cara anak manusia melayani dengan menyerahkan nyawanya, rela berkorban. Mulai hari ini, apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan? Kita melayani sesuai dengan standar Tuhan. Yang keempat, terakhir, tujuan anak manusia adalah, ya, melayani dan menyerahkan nyawanya supaya menjadi contoh kepada saudara dan saya,
untuk memenangkan banyak jiwa, hormat kemuliaan bagi namanya. Amin. Ya, baik, saya mau berdoa secara khusus mengucap syukur untuk firman Tuhan ini ya. Bapa, hamba mengucap syukur kepadamu. Kami mendengar berita saudara-saudaraku, ada kemungkinan teman satu tingkat dengan aku di sana, tapi aku tidak tahu. Tapi kalaupun tidak ada namanya di sana, kami mengucap syukur kepadamu. Siapapun itu, hamba-hamba Tuhan dari Bahala Keselamatan, Tuhan, hiburlah keluarga yang ditinggalkan. Ampuni orang yang membunuh mereka, membakar rumah-rumah mereka, bahkan tempat ibadah, ya. Ada rumah pos PI di sana, di hutan. Tolong Tuhan, selamatkanlah mereka dari api neraka. Ini doa kami, karena firman-Mu berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekarang kami akan mengasihi mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini aku berdoa secara khusus saudaraku di KPK, baik yang di merah putih ataupun di Guntur. Tuhan, apapun kasus mereka, ringankan hukumannya. Jangan beratkan Tuhan, supaya mereka cepat selesai dan bisa meresponi firman Tuhan ini, meneladani Kristus untuk melayani, dimulai dari keluarga, seisi rumahnya, tetangganya, kantor tempat bekerjanya, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itulah kerinduan hamba. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang melayani, ya, baik Kak Meti, Ibu Tres, ya, Ibu Sihol, semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Aku menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu bagi mereka, bagi kami semua, juga anak-anak-Mu di KPK, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan, memakai berkat-Mu untuk memberkati, untuk dipakai dalam pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa untuk firman Tuhan ini. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan, amin.